Karena di kadar kebersihan no gosip. Itu pertama Pak, Ibu Bapak ya. Kemudian sampai di sini disatukan sesuai dengan jenisnya masing-masing. Kami juga mengambil sampah non-organik dari luar desa. Karena dari luar desa itu belum melaksanakan seperti yang kami lakukan di sini. Mungkin kami yang melakukan pemilahan lebih di plastiknya. Karena biasanya plastik itu tercampur. Jadi tidak ada spesifik sekali dia ada di plastik bening, di kategori yang sudah kami lakukan. Jadi ke depannya kebetulan saya sebagai dirjen fasilitas juga ikut pendampingan ke desa-desa lain karena tenaga dibutuhkan oleh Yayasan Merah Putih Hijau juga untuk pelaksanaan penggarapan 26 TPS 3R yang baru di Gianyar yang baru terbentuk. Jadi itu perlu pendampingan juga dari kami sebagai istilahnya PJN menjadikan contoh bahwa penggarapan dengan melalui tonggak kader pelaksanaan TPS 3R bisa berjalan. Sambil menunggu Pak Kades, Ibu Bapak, karena hari ini adalah hari pertama Pesenides dilaksanakan. Kebetulan ini Pesenidesnya hari ini dilaksanakan, jadi pada banyak pihak kita jadi bisa ada seperti ini, termasuk kami di PJN pun seperti itu ya. Karena dana desa yang digelontorkan ke TPS 3R lumayan besar. Jadi untuk penggarapan awal itu memang kami butuh dana. Ya kalau nggak ada dana, bagaimana kita harus mencoba? Itu yang diberikan. Ya Pak. Pak, jadi awal kita pembentukan menjalankan kebersihan di desa Pejeng ini bukan hal yang gampang dan sudah ada di titik ini. Tetapi berbagai cara juga sudah pernah dilakukan dari desa dinas, mungkin pemungutan bank sampah, mungkin pengelolaan kebersihan yang dari bapak-bapak juga alami sekarang, yang angkut buang itu sudah biasa dilakukan di Pejeng. Tetapi ketika peraturan gubernur turun bahwa kita harus ada pengelolaan dari sumber, itu pemahamannya dari kami juga lama Pak. Karena sumber itu yang mana? Nah, ketika saya berpikir sumber itu, kalau sumber itu hanya dari pasar, oh gampang, angkut sudah, buang. Tetapi ketika orang ngomongin masalah sumber itu adalah warga, nah, apa yang bisa kita lakukan? Ternyata setelah dipikir-pikir, harus ada kader Pak. Karena sumber itu yang ada di sini banyak, warganya banyak, harus masukin rumah banyak. Ketika hanya kita berbicara misalnya di satu Banjar, Balai Banjar, atau mungkin di RT RW, kita ngobrolin itu mungkin masuk kiri keluar kanan, belum lagi ngomongin masalah dibarengin dengan acara arisan mungkin nggak masuk ya. Tetapi ketika kita turun, yang turun adalah kader khusus ya, dengan waktu khusus, kemudian kita turun menjelaskan sesuatu yang khusus, mungkin itu akan lebih konsen Pak. Kemudian kami izin sama Pak Kades untuk membentuk kader di masing-masing Banjar. Kemudian diizinkan 6 orang satu Banjar Pak. Nah dari itu kami membuat sebuah kesepakatan. 36 orang bukan sedikit Pak. Kemudian kami berbicara apakah kita nggak butuh ketua nih. Kalau kita hanya bentuk-bentuk begini ntar pronomrene ya. Pronomrene nggak ada program, nggak ada time schedule dan lain sebagainya. Apa yang kita lakukan? Akhirnya kita bentuk kader. Nah kebetulan ibu-ibu yang 36 orang itu mempercayakan ketua kadernya kepada saya. Ya, kemudian saya bikinkan istilahnya time schedule mereka turun, terus kita juga butuh sosialisasi ke Banjar-Banjar, mungkin yang lebih secara umumnya Pak. Kalau yang ke rumah warga ini secara lebih intens lagi, jadi kami punya schedule 1 minggu turun sampai 3 kali, mungkin kami turun sampai 4 kali, itu hitungan awal Pak. Awal kita bergerak seperti itu Pak. Kemudian ke depannya setelah sampai di titik ini, kita di 3 tahun ini kita cuma turun sekali atau 2 kali dalam seminggu. Jadi sudah dikurangi Pak. Bosan juga Pak masyarakat lihat kami udah 3 tahun Pak nggak berubah-ubah. Ya. Oh ini aja datang kader kebersihan nggak diganti ya, katanya gitu. Bosan ya Bu, sudah lihat saya tak bilangin. Enggak, cuma bercanda gitu ya. Jadi memang
Kalau cari titik bosan mungkin dari ibu-ibu yang ada di kader kebersihan itu mungkin mereka juga punya Pak titik lelah, titik semangat yang udah pudar mungkin dalam hitungan 3 tahun. Tetapi Ibu Bapak, saya menggondeng mereka ya dengan satu kata, kita belum sampai di titik akhir. Perjalanan kita masih panjang ya. Karena untuk menjalankan kebersihan tidak hanya bisa 1, 2, 3 tahun sudah selesai ya. 5 tahun itu baru tahap awal yang harus kita lakukan untuk menyebar lagi untuk ke tahap yang lebih besar lagi. Jadi betapa lamanya kita harus ada di sini. Nah kemudian ibu-ibu ini terus ada dalam peningkatan Pak. Peningkatan istilahnya sedikit kalau ibu rumah tangga kan cuma tahu nyapu masak Pak ya. Kalau di Bali itu bikin banten, kemudian ngayah, ke pura. Mungkin itu hal yang membosankan. Tetapi ketika kami ada di kader kebersihan, saya berusaha menambah sedikit ilmu mereka lewat digital. Karena pengangkutan non organik kami menggunakan digital. Jadi lewat apps Pak. Jadi kerjasama ada satu bank sampah besar yang ada di Gianyar yang punyanya kabupaten. Kebetulan Pejeng dijadikan unitnya karena memang sampah yang kami kumpulkan ke sana dibantu dijualkan itu semuanya sudah terpilah dengan bersih. Pejeng lah jadi contoh di Gianyar. Kemudian kami diajak untuk kerjasama, diberikan desa-desa yang lain untuk dibantu karena gudang sana udah penuh. Jadi kami sini membantu memilahkan, kemudian disetorkan ke Grialuhu. Itu kerjasama yang kami dapatkan yang sekarang ini. Itu udah berjalan sampai 2 tahun Pak, sampai sekarang di atas kepercayaan itu. Itu ke titik akhirnya. Dan kader yang 36 itu sampai sekarang masih tetap ada Pak. Jadi tetap bertahan dengan bonding. Jadi banyak kegiatan yang kami lakukan tidak hanya pungut sampah. Kami juga melakukan lomba-lomba setiap tahun. Di akhir tahun adalah ulang tahun kami di tanggal 28 Desember. Jadi 28 Desember 2 tahun lalu, setahun lalu, 2 tahun ya, kita adakan lomba dengan tidak menggunakan makanan, tidak menggunakan beras. Jadi ibu-ibu itu, karena kita nggak ada biaya ya Pak, biaya dari desa, saya juga kasihan ya harus menggerogoti ketika kita mau bikin acara, kita harus gerogotin dulu Pak Kades ada uang nggak, begitu ya. Tetapi saya pribadi selalu berprinsip bahwa apa yang ingin saya lakukan dengan kader-kader yang lain tidak membebani siapapun. Ya, termasuk biasanya kalau kita rapat, Ibu Bapak, kita harus bawa tumbler. Jadi tumbler udah isi air dari rumah. Kemudian kalau kita mau jajan, mungkin kita kumpulkan uang mungkin 1.000, kita nanti beli pisang, kita bikin pisang goreng di sini. Jadi ketika Speed Mania, kita tetap bisa happy ya dengan biaya kita sendiri, tidak membebani siapapun ya. Jadi kalau ingin masak Ibu Bapak, kita kadang-kadang urunan beras ya segenggam kita kumpulkan jadi satu, misalnya mau bikin bubur dikit ya. Jadi nggak ada pembebanan apapun, kasihan nanti Pak Kadesnya udah dimintain dana, lagi dimintain untuk makan gitu ya. Sedangkan kita hanya untuk menyenangkan diri sendiri. Kemudian itu yang membuat kita ada dalam tingkatan bonding yang luar biasa. Jadi waktu lomba non beras itu kita masaknya dengan kayu bakar, terus kemudian merubah sesuatu menjadi berbau beras. Ya, misalnya ketela, misalnya pisang, apapun yang bisa sebagai pengganti beras. Bukan nasi yang kita makan, tetapi nasi buah yang menyerupai nasi. Jadi lauknya tetap sama dan diambil dipetik dari rumah sendiri. Itu yang kami lakukan lomba, dan lombanya itu berlangsung, dan gaya-gayaan kami juga ngundang Bapak Bendesa, Bapak Ibu Bendesa, terus undang berbekal gitu, gaya-gayaan lah. Walaupun kami sederhana sekali, istilahnya melakukan sesuatu yang mungkin harus tanpa biaya yang dikeluarkan dari desa. Tapi itu berjalan Ibu Bapak, itu sudah menjawab bahwa tidak hanya dengan uang kita bisa melakukan kegiatan. Mudah-mudahan Ibu Bapak juga bisa seperti kami, karena memang di kebersihan dana itu memang tidak ada. Jadi kemanapun kami bawa tumbler. Jadi biar tidak ada penyediaan air minum. Ya, tidak ada yang menyediakan air minum. Jadi semua buat tumbler. Itu yang membuat kami terikat Pak. Jadi udah saling istilahnya?
dekat banget jadinya. Jadi kalau yang namanya marah-marahan ibu-ibu, kesal-kesalan ibu-ibu, mungkin di rumahnya lagi ada masalah, ketika dia tugas kader, ketika sampai di kader itu rumah kedua yang membahagiakan. Yang namanya berantem sama suami sampai di kader happy. Ya, karena apa? Karena ketika mereka bercerita, ya, nah, Bu Jero, maaf Bu Jero, tadi saya masalah sama suami, kan gini Bu Jero, tadi saya begini, begitu ya. Saya menengahinya, memberikan solusi, jalan keluar, jangan sampai seperti itu. Dan ternyata apa yang dipraktekkan membuat perubahan yang luar biasa. Ibu-ibu yang ada di kader dulu Pak ya, datang-datang muka cemberut Pak. Udah muka cemberut, banyak masalah dan lain sebagainya. Belum lagi suaminya marah-marah, terus anaknya nangis dan lain sebagainya. Ketika dia sampai ada di perkumpulan ini sangatlah merindukan. Ya suasananya, candaannya, semuanya nilainya positif. Karena di kader kebersihan, no gosip. Itu pertama Pak, Ibu Bapak ya. Jadi perkumpulan itu dasarnya adalah no gosip. Jadi ketika mereka datang, kalau mereka mau curhat, langsung ketemu saya, tidak gosip sama yang kader yang lain. Jadi permasalahannya nanti diungkap secara umum dan terselesaikan untuk banyak orang. Karena nanti mungkin saja di rumah tangga yang lain akan terjadi hal yang sama. Termasuk mereka kalau kadang dibentak sama bapak siapa di rumah tangga yang dikunjungi, ngobrolnya langsung ke saya. Biar tidak nanti tercemar bahasa apa namanya bapak ibu yang di rumah tangga itu. Jadi itu yang saya tanamkan di kader. Jadi mereka melihat banyak kepositifan sehingga mereka ada di 3 tahun ada di sini. Jadi no gosip itu dasar yang pertama. Karena kami melakukan pergerakan ini ibu-ibu. Jadi dari awal sudah saya pikirkan apa kelemahannya, apa kelebihannya. Jadi itu sudah saya pikirkan. Nanti ketika sampai pergerakan 1-2 bulan mereka akan KO. Iya. Ya, 1-2 bulan mereka KO apa? Dibentak orang, terus difitnah orang, terus dikata-katain, itu udah biasa kita lakukan. Tetapi saya tetap memberikan semangat yang luar biasa bahwa tidak ada orang mati ketika dia dibentak. Benar nggak Ibu Bapak? Nggak ada orang mati difitnah. Itu yang membuat mereka terbuka. Oh, berarti kalau kita tidak mati, tidak apa-apa ya Bu Jero? Tidak. Ya, kalau memang dia bisa sampai membunuh kasus. Ya, itu yang membuat mereka, saya nyaman ada di sini. Ya, karena ada hal yang istilahnya positif untuk sebuah pendidikan mental. Jadi seorang kader mentalnya harus bagus. Kalau kader mental tidak bagus, KU. Hitungan 3 bulan. Ya, mungkin Ibu Bapak di sini tidak se-KU itu ya. Kita 3 tahun loh Ibu Bapak ya. Jadi mudah-mudahan ke depannya ibu-ibu yang ada di sini juga semangatnya sama seperti kami. Jadi di PJ itu kita ada sedikit video Ibu Bapak. Jadi itu pertanyaan Bapak sudah ya Pak? Ya, terima kasih. Ini video kami yang pertama kami buat dari pergerakan awal. Pembangunan kapal pengelolaan sampah berbasis 3R. Ini TPS awal kita ya Pak. Jadi nggak ada lantainya. Jadi tinggi banget kalau kita kerja, kalau hujan di bawah kita kehujanan. Jadi basah semua. Nah itu setinggi itu TPS kita. Jadi kalau hujan kita kebasahan Ibu Bapak. Nah, ini sawah yang digarap yang dengan organik di depan sudah ada di titik 1 hektar. Nah tenaganya ini cewek ya. Perempuan ya. Nah ini ibu kadernya. Ini ibu kader yang banyak. Ini tenaga angkut kita. Jadi ini harus setiap hari dicuci karena lindi sampah itu akan membuat hancur besi ataupun baja yang kita gunakan untuk bekerja. Lahannya pakai apa lahan? Ini lahan warga. Ya. Ini kadernya Ibu Bapak. Dulu kami masih pakai sistem Osaki yang ada gunung itu kalau buat kompor. Ini kita turun ke lapangan.
Nggak ada yang kurus ini Bu, final semua. Ini juga perempuan ya, jangan salah, ini perempuan. Itu yang pakai topi siapa Bu? Ini dulu, jadi 200 kilo itu dulu. Sekarang sudah 2000. Jadi kalau diganggang kita pakai cino. Ini sampai 3 bulan penggarapan kita di warga. Ini hujannya Ibu Bapak ya, jadi kalau hujan pengangkut juga tetap jalan. Ini penggarapan awal kita dengan kader dibantu oleh kader. Ini Pak Kades kita yang kedua, sebelum Pak Kades Pak Kades. Ini kalau kader turun. Jadi sawah di depan yang 1 hektar sekarang ada, yang dulunya hanya kita pakai demplot tanahnya Pak Tame, sekarang udah ada di 1 hektar, itu berkat jasanya beliau. Jadi Subak itu semua menggunakan organik. Pak Tame, kira-kira Pak Tame selama jadi sopir enaknya di mana Pak? Oh semua nggak enak, nggak enak. Gak enaknya BBM naik. Jadi Pak, kenapa Bapak tetap mau berjuang di sini Pak? Mengabdi kepada masyarakat supaya saya ingin tahu gini, apakah organik itu memang bagus. Ya itu. Saya itu mencoba, saya sendiri yang mencoba sawah sendiri. Tapi pertama saya memakai kotoran sapi aja, karena saya dapat simandri dulu. Kalau mana itu ada keluhan dari petani ada keluhannya bahwa kotoran sapi itu banyak gulmanya, banyak rumputnya gitu. Akhirnya petani protes ya, ini petani. Akhirnya saya tidak mau ngasih petaninya untuk membuat program seperti ini. Saya sendiri yang karena 2 tahun saya sudah mencoba. Tetap masih semangat Pak? Ayo bisa setel dong, ayo. Butet, katanya dulu kan Butet punya tensi tinggi ya. Sekarang sudah normal. Ya. Kenapa bisa normal Butet? Karena terus dibimbing sama Ada kasih tahu cara apa biar mau tensinya turun. Cara berpikir yang baik, positif. ya. Jadi tetap semangat ada di sini. Semangat. Gimana rasanya ada di depan? Ini jauh semua. Grogi. Ya. Kalau ini Bu Suwarni yang pertama. Ya, yang pertama saya ajak di TPS 3R ini untuk menggarap pencatatan. Jadi yang paling sering kena setrap. Bu Suwarni juga kader. Ya, kader kebersihan. Kebetulan Bu Suwarni adalah sekretarisnya. Tetapi Bu Suwarni bukan orang yang bekerja di bidang ini. Karena Bu Suwarni dulu kerja di mana Bu? Bu Suwarninya dulu buruh. Ya, jadi ada tukang, Bu Suwarni yang layani. Ya, kebetulan yang dilayani adalah suaminya. Jadi suaminya nggak boleh Bu Suwarni layani orang lain gitu ya. Yang malam kerjanya. Tapi siang malam. Bu Suwarni suka kerja di TPS 3R Bu. Kenapa suka? Takut. Saya mengenali pencatatan, mulai bisa berhitung. Dulu nggak sering berhitung Bu? Enggak, cuma ngajar anak aja. Oh, ngejar anak aja. Tapi kalau ke depannya Bu Suwarni tetap ada perkembangan mungkin yang lebih baik ataupun tidak baik, kita tidak tahu ke depannya. Bu Suwarni masih bertahan di sini. Oh, ini identik Pak ya, kalau ada kebersihan nyalok Pak ya. Karena menggarap kebersihan itu susah Pak ya. Kemudian ini adalah Bu Bandel. Siapa Bu Bandel? Bu Supriya
hari ini mereka berdiri seperti ini. Biasanya saya nggak perkenalkan karena waktunya sedikit. Jadi karena habis makan ya, Bu, Ibu kan dari masyarakat nih, ini bukan kader, tapi dari masyarakat umum. Kenapa Bu mau kerja di tempat ini, Bu? Mencari pengalaman. Kan uangnya sedikit, Bu. Ya biar sedikit kan. Yang penting dapat uang. Jadi saya pakai borongan apa harian? Katakan borongan dikasih kadang-kadang harian, yang mana yang benar nih? Ibu bapak, kalau saya kan ada pendampingan keluar desa, jadi ada sedikit lebih gitu. Jadi ketika ada lebihnya, saya bilangin, Bu, itu ada lebih dikit tapi nggak banyak, kita bagi-bagi. Jadi apa yang saya dapatkan ketika saya keluar, yang saya jual adalah kadar kebersihan desa PJ. Nggak mungkin saya harus makan sendiri. Ya, jadi akan memberikan kaos kepada ibu kadernya karena memang dana untuk itu kan tidak ada di desa ya ibu bapak ya. Jadi hanya untuk memberikan semangat bahwa mereka bisa berganti baju. Karena baju kami yang duluan udah buluk. Ya kemarin udah dapat satu baju baru ya. Mudah-mudahan tetap ada semangatnya. Ya, ya. Selalu teman-teman. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, ya.